Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Gila guys, lihat nih. Demi agar Ngomin terlihat lebih profesional, aku rekaman pakai headset. Lihat, headsetnya Audio Technica. Oke, kita ini dari kemarin ada yang komen nanya, Bang, gimana itu soal Di Marco kok minta maaf? Kenapa mesti minta maaf? Mungkin ada yang udah tahu gimana kejadiannya, tapi anyway kayaknya banyak yang belum tahu gimana detailnya apa yang terjadi dan sebagainya. Kita akan bahas sebagai bahasan utama konten Ngomin kali ini. Tapi sebelum itu kita bahas update yang cilik-cilik dulu. Pertama, Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Star Kroasia dan Belgia siap kembali menjadi starter untuk lawan Napoli. Ini kan masih lagi 2 hari ya, Senin dini hari. Brozovic sudah pasti, hampir pasti dia start. Karena apa? Karena Mkhitaryan kan cedera. Ya udah, apalagi lawannya Napoli, kita benar-benar perlu kemenangan. Seperti yang aku bilang, semua pertandingan sisa ini adalah pertandingan final untuk di Liga. Iya, aku yakin Inzaghi nggak akan berani main-main misalnya masang Aslani gitu, belum berani. Kemudian Lukaku, tentu saja Lukaku kan kemarin main jadi pemain pengganti. Seperti biasa kalau waktunya jadi pengganti, sekarang mainnya jadi ini start dari awal. Alright, gimana nih? Sebenarnya lumayan ngeri loh, karena pertengahan minggu kita udah final Coppa Italia. Aduh, tapi biar Inzaghi aja yang pusing, kita nggak usah pusing-pusing. Kemudian ini, apa yang menjadi resiko Juventus dalam salary maneuver ini, skandal dia? Nah, banyak yang bilang, wah itu kok dibatalin ini ya. Aku bilang belum, itu belum dibatalkan, tapi akan diadakan sidang ulang yang tanggal 22. Nah, menurut berita dari Football Italia ini adalah dari sidang tersebut kemungkinannya adalah 1 denda, 2 penalti poin, artinya dikurangi poinnya, 3 denda tambah pengurangan poin. Nah, kalau seperti yang aku bilang, kabar yang santer itu adalah pengurangan poin sebanyak 9. Nah, kenapa 9? Karena dari awal ketika Juventus dikurangi poinnya 15 tuh, sebenarnya dari jaksa FIGC itu menuntutnya pengurangan 9 poin. Nah, entah gimana ceritanya saat sidang kok bisa dikurangi 15 poin. Itu. Jadi ya buat Juventus jangan senang dulu, buat Inter dan Milan dan apa lagi satu Lazio ya, ininya lebih besar lagi, kans untuk masuk ke Liga Champions lebih besar lagi, karena sekarang itu kan Juventus masih di peringkat 2 ya, ini aku liatin Juventus ada di peringkat 2, kemudian yang terancam nggak dapat itu kan Milan. Nah, kalau misalnya Juventus dikurangi 9 poin, maka 69 kurang 9 kan jadi 60. Ini otomatis ada di bawah Milan. Milan naik ke posisi 4. Ya gitu ya. Semoga Milan doakan aja. Aduh, kemudian sebelum kita bahas soal tragedi, tragedi bukan tragedi sih, soal ancam-mengancamnya Di Marco itu, kita ini ada komentar yang menarik dari Moratti. Kalau kawan-kawan ingat sekitaran bulan lalu ketika Inter performanya lagi jeblok banget di Serie A, Moratti sempat bikin statement, wah kalau aku yang jadi presiden itu sudah sejak lama aku ganti si Inzaghi. Dan ini memang benar, memang stylenya Moratti itu kan gitu, dikit-dikit ganti kan gitu. Tapi waktu itu dia pun menyadari, tapi sepertinya itu pendekatan yang keliru gitu dia bilang waktu itu. Nah sekarang dia bilang, dengan kemenangan Inter atas Milan di semifinal Liga Champions itu, kekalahan tahun 2003 itu sudah terbalaskan dan Inzaghi sudah menghapus semua keraguan saya gitu. Kalau kawan-kawan pengen tahu, di 2003 itu sebenarnya kita nggak kalah lawan AC Milan. Kita itu pertandingan pertama di kandang Milan kita 0-0, tapi kemudian pertemuan kedua di kandang sendiri itu 1-1. Nah, kalau kawan-kawan ingat zaman dulu itu masih ada aturan gol kandang, gol tandang. Jadinya Milan yang lolos, kalau nggak salah waktu itu Milan lawan Juventus di final dan Milan yang menang. Jadi sebenarnya waktu itu kita sangat dekat
dekat sekali dengan juara Liga Champions, cuma ya masih gara-gara aturan gol kandang tandang itu, dan untungnya dihapuskan. Aku setuju banget aturan gol kandang dan tandang itu dihapuskan karena ya nantilah aku bahas, nggak usah sekarang. Kemudian sekarang saatnya kita bahas soal Di Marco ini. Aku akan ceritakan ininya aja, kronologinya. Ketika Inter menang lawan Milan di pertandingan kedua di kandang Inter, yang terjadi itu adalah Di Marco ngambil megapon dan dia memimpin supporter Inter untuk menyanyikan lagu-lagu kemenangan itulah. Ini kan sebenarnya sudah dia lakukan juga di musim lalu. Memang wah nyanyiannya, karena ini memang dari kecil dia tumbuh sebagai fans Inter. Kalau aku bilang, aku baru sekitar SMP kelas 2 mungkin itu baru jadi fans Inter. Anak-anak di Milan tuh dari SD mereka sudah punya klub kebanggaan kan. Nah, masalahnya adalah yang dilakukan Di Marco itu dianggap kelewat batas. Ini ada juga di statement yang dikeluarkan oleh Kurva Sud bahwa ya itu boleh aja, namanya kita menang, now is my game, tomorrow it's your game, seperti itu kan. Sekarang kami menang, kami pesta. Tapi yang dilakukan oleh Di Marco itu adalah dia menghina Ultras Milan. Nah, ternyata menurut mereka yang diperbolehkan, dalam tanda kutip diperbolehkan, maksudnya yang dianggap wajar itu adalah kalau misalnya kita sebagai fans kita itu menghina Milan, itu boleh, atau fans Milan itu menghina Inter itu boleh. Tapi kalau menghina fansnya itu nggak boleh. Kawan-kawan boleh punya pendapat, wah gitu aja, terserah ya. Aku mencoba menyampaikan secara objektif aja. Nah, kemudian yang terjadi adalah fans Milan menggelar banner yang gede banget di dekat rumahnya Di Marco yang berisi ancaman, jelas ancaman. Intinya isi banner itu adalah, Di Marco, stick to your play or else will make you swallow your tongue. Kamu fokus bermain aja, atau kalau enggak kami akan bikin kamu menelan lidahmu sendiri. Nah, ini kan jelas ada unsur ancaman kekerasan kan. Bahkan katanya kalau swallow your tongue itu di sana artinya udah dihentikan dari kehidupan gitu. Biar nggak ngomong gitu kan, nanti kena dolar kuning nanti. Nah, kemudian insiden ini akhirnya membuat Jaksa Kota Milan membuka investigasi. Ini dia beritanya. Milan prosecutors open up investigation into aggravated threats made against Inter Federico Di Marco by AC Milan fans. Jadi Jaksa Milan membuka investigasi tentang ancaman yang eskalasi berlebihan dari fans Milan kepada Di Marco. Nah, di sini ada, ini tidak main-main. Investigasi ini dilakukan dengan bekerja sama dengan Digos. Digos ini adalah a special investigation unit that often deals in organized crime and anti-terrorism. Jadi ini nggak main-main, ini benar-benar anti teroris yang diajak kerjasama dan kriminal yang terorganisir. Ini beda dengan kayak kriminal biasa kayak copet, kayak pencuri, bukan. Organized crime itu kayak geng, kayak mafia yang terorganisasi, ada organisasinya, ada kelompoknya itu. Nah, yang menarik adalah tanggapan Kurva Nord. Kurva Nord, kalau kita kan expect, namanya pendukung kan belain Di Marco, tapi yang dilakukan oleh Kurva Nord adalah mengamini permintaan maafan Di Marco dan mengakui bahwa memang Di Marco salah. Apakah ini artinya Kurva Nord takut dengan Kurva Sud? Ultras kok takut? Padahal kalau di Inggris itu kan ini banget kan, hooligannya, wah serbu kayak gitu. Nah, ini aku akan bacakan ya, kalian silakan menilai sendiri. Aku akan terjemahkan dan aku berisi analisa versiku, pandanganku bagaimana dari statement yang dilakukan oleh Kurva Nord. Nah, ini dia, biar ada ininya ya. Apa yang terjadi? What happened is an unpleasant matter. Apa yang terjadi adalah hal yang tidak menyenangkan. Aku langsung terjemahannya aja ya, biar nggak isi baca bahasa Inggris dulu, terjemahin lagi, biar nggak dikira aku pamer bahasa Inggris.
Federico adalah favorit fans. Kami sangat mencintai dia, kami sangat menyayangi dia karena dia datang dari Akademi Inter, sehingga dia sangat berarti spesial bagi kami. Ini di sini menurutku mereka menyampaikan oke, yang terjadi memang tidak menyenangkan, tapi ini orang kesayangan kami. Jadi kalian juga jangan kelewat batas juga. Itu secara tersirat ya. Nah, kemudian barulah mereka bilang dalam pendapat kami dia melakukan kesalahan. Jadi mereka mengakui bahwa memang Di Marco melakukan kesalahan. Federico adalah seorang pemuda yang memiliki hati yang besar. Dia merasakan pentingnya kemenangan itu dan dia ingin mengekspresikannya dengan kebahagiaan, dengan carefree. Carefree itu maksudnya pokoknya nggak peduli, pokoknya aku mau mengungkapkan. Biasanya kan orang, kalau aku ngomong gini dia tersinggung nggak, kalau gini dia tersinggung. Dia ingin Di Marco itu benar-benar meluapkan segalanya dengan secara carefree, secara tidak peduli gitu loh. Seperti pengakuannya, dia menyanyikan chants atau yel-yel yang melebihi chant-chant yel-yel yang normal antar supporter. Apa yang biasanya terjadi dalam situasi di mana saling banter ini, saling tukar-menukar yel-yel ini, biasanya adalah fans Inter menghina Milan, fans Milan menghina Inter. Tapi Federico melakukan sesuatu yang berbeda. Dia menyanyikan yel-yel yang bahkan Curvanod sendiri sudah tidak menyanyikannya sudah sejak lama. Ini katanya sudah 40 tahun. Mungkin ini di luar dari yang ada di sini, bahwa ternyata dulu ada semacam agreement kayak perjanjian damai antara Curvanod dan Curvasud untuk mengurangi yel-yel terutama yang mengundang kekerasan, kayak wah kamu sini kami bantai, sini tak pukul kepalamu, yang kayak gitu-gitu itu supaya tidak dilakukan lagi. Ini adalah pilihan politis untuk tidak membicarakan tentang kontak fisik. Nah, ini yang dibilang physical altercation, ini yang penting. Tapi Di Marco, Federico tidak menghiraukan itu dan menginisiasi atau memulai yel-yel yang benar-benar menyinggung fans Milan. Nah, inilah mungkin yang seperti yang aku bilang adalah Di Marco ini kan apa ya istilahnya, tumbuh dari kecil dia sudah jadi fans Inter. Dulu yel-yel itu memang sudah biasa, saling hina, saling wah sini kamu tak kayak gitulah. Nah, sekarang itu sudah lama sudah tidak dilakukan lagi. Kami mengambil dia jatuh ke dalam jebakan di mana itu dia menghina atau menyinggung kurva Milan dan mereka layak merasa marah atas kejadian ini. Kami mendukung apologi atau permintaan maafan dari Di Marco. Kami incline itu artinya kami cenderung mempertahankan dia, membela dia. Dia adalah orang yang sangat rendah hati dan meminta maaf. Nah, ini kembali lagi disinggung bahwa tadi kan sudah dibilang di awal bahwa kami sangat menyayangi pemain ini karena sejarah dan sebagainya. Dan kami akan mempertahankan dia. Dia adalah orang yang rendah hati dan sudah meminta maaf. Dan dia bilang banter ini adalah atau tukar-menukar yel saling berbalas ini adalah sesuatu yang legitimate, yang wajar, yang bisa diterima asalkan ada batasnya, tidak memecah keseimbangan antara dua klub atau apa ya istilahnya, tidak bikin tersinggung lah. Ada perjanjian, nah ini ada pact yang sudah berjalan dari generasi ke generasi. Ada orang-orang di Curvanod yang punya keluarga di Curvasud, begitu juga sebaliknya. Ada juga persahabatan atau pertemanan personal antara Curvasud dan Curvanod, misalnya karena kami punya anak yang bersekolah di sekolah yang sama. Nah, ketika yel berbalas yel ini mengenai fans, seperti yang aku bilang tadi, kalau fans Inter menghina Milan, AC Milan itu boleh, tapi nggak boleh menghina fans Milan kayak gitu. Nah, ketika banter ini tentang fans, maka ini bisa jadi bola liar yang agak tidak diinginkan lah istilahnya.
sekarang ini ada iklim yang damai di antara dua supporter. Dan kami ingin memisahkan diri dari apa yang tertulis di koran, karena di koran kan biasa mereka wah dilebih-lebihkan kayak gitulah. Kami benar dengan menerima permintaan maafan Di Marco, karena Di Marco juga minta maaf ke Kurvanov, karena ini kan mempengaruhi Kurvanov juga, nanti gara-gara musuhan antar supporter jadi berkelahi kan kayak gitu. Dan menunjukkan kepada Kurvasud bahwa pemuda ini, anak muda ini melakukan kesalahan dan mereka memahami ini. Sekarang kita pergi masing-masing, jadi maksudnya pergi ke arah masing-masing dan tidak ada lagi balas dendam. Cerita ini berhenti sampai di sini. Nah, itu kira-kira pernyataan lengkap dari Kurvanov. Aku ingin bahas secara lengkap karena biar kita bisa menilai apakah ini menunjukkan bahwa Kurvanov itu takut dengan Kurvasud. Kalau misalnya terjadi gontok-gontokan itu, menurutku tidak, justru fans yang dewasa seharusnya seperti ini. Mereka ada menyinggung soal ada pact atau perjanjian perdamaian yang sudah berlangsung dari generasi ke generasi. Menurutku ini bagus ya, apalagi dia sempat menyinggung soal pertemanan, kemudian ada anak kami bersekolah di sekolah yang sama. Karena hidup itu bukan cuma tentang sepak bola. Banyak aspek kehidupan yang berjalan di luar sepak bola. Kalau sepak bola itu kan cuma sekali seminggu, atau paling 2 kali seminggu kalau ada kompetisi Eropa atau Coppa Italia kan. Selebihnya ini kan kita hidup bermasyarakat kayak gitu. Jadi menurutku ini dari Kurvanov ini, menurutku ini bagus untuk de-escalate situation, menurunkan tensi ketegangan. Begitu juga dari Kurvasud juga menerima permintaan maafan dari Di Marco. Walaupun menurutku itu memang berlebihan ya ancaman itu, tapi seperti yang dijelaskan tadi, alasannya itu menurut mereka itu valid. Kalau menurutku ya aku nggak akan bahas bagaimana menurutku hinaan dari Di Marco itu. Yang jelas salah satu hinaan itu adalah yang aku baca ya, ayo kita melompat, yang nggak lompat itu adalah pendukung Milan. Kayak gitu, itu salah satunya. Tapi tampaknya selain yel-yel ini ada juga yang lain, dan karena dia tadi bilang ada soal kontak kekerasan itu, mungkin ada yel-yel yang soal itu. Apalagi Kurvanov sendiri sudah mengakui bahwa yel-yel ini udah lama nggak dipakai lagi gitu sih. Kalau menurut kalian gimana ini? Kalau aku cenderung mendukung tindakan Kurvanov, yaitu ya udah selesaikan sampai di sini. Kurvasud juga ya kami menerima permintaan maafnya, tidak akan diinikan lagi, tidak akan diperpanjang lagi. Oke guys, itu konten untuk kali ini. Semoga bisa memuaskan dahaga tentang update Inter Milan. Oke, ciao guys, sampai jumpa di konten berikutnya.